Salam Sobat Samas yang terkasih, kita jumpa kembali dalam Renungan Samas pada hari ini, hari ke-8 di tahun 2025. Semoga kita semua dituntun oleh Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita mulai dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur telah melewati 7 hari di tahun yang baru ini. Sekarang kami memohon tuntunan-Mu sepanjang hari ini dan dalam waktu perenungan kami sebentar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini saya bacakan dari Yohanes 14 ayat 26. Demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Sobat Samas yang terkasih, tema kita hari ini adalah bagaimana memberdayakan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus akan dengan leluasa bekerja dalam diri kita jika kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Hal itu bisa kita alami dengan menjalin komunikasi atau berelasi dengannya melalui saat teduh kita. Dalam bersaat teduh kita bisa berdoa dan membaca firman-Nya. Dalam doa kita dapat mengungkapkan segala hal kepadanya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk gereja kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga kita tentunya. Kuasa doa akan memungkinkan kita hidup semakin berdampak secara nyata. Dalam waktu teduh kita juga dapat membaca firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya, maka Tuhan akan berbicara kepada kita, menyatakan kuasa-Nya. Kita menikmati kuasa firman-Nya secara pribadi. Sungguh suatu pengalaman rohani yang membanggakan, bukan? Lewat firman-Nya kita mendapatkan pemahaman yang benar, hikmat dan kuasa untuk menjalani hidup kita, khususnya sepanjang tahun 2025. Berikutnya, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita ketika kita hidup dalam ketaatan. Dengan hidup taat, maka kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat menunjukkan kesaksian hidup yang benar dan memuliakan Tuhan. Hindarilah dosa, karena dosa dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Seperti ada tertulis dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Semakin kita taat, semakin kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan juga memberikan karunia khusus kepada setiap orang percaya. Temukan karunia kita, misalnya memperhatikan orang lain, mengajar, menolong, memuji, membawakan renungan, dan jenis pelayanan lainnya. Gunakanlah kuasa itu untuk membangun tubuh Kristus serta memberkati orang lain, sebagaimana firman Allah dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang terakhir adalah hendaklah kita berkomunitas dengan orang-orang percaya di gereja kita. Tergabung dalam kelompok kecil atau KTB, ikut dalam persekutuan doa, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Komunitas yang mendukung dapat memperkuat iman dan membantu kita bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Melayani bersama orang lain juga membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja lebih besar dan lebih luas memakai hidup kita. Bagaimana dengan karuniamu? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus sudah menuntun kami dalam perenungan kami pada hari ini. Mampukanlah kami
untuk hidup dalam tuntunan-Mu, menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dengan demikian kami akan hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.